Ya, selamat siang ya semuanya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya, di bagian minggu lalu kita sudah belajar bagian satu ya, aliran berubah tiba-tiba. Dalam hal ini kita menganalogikannya atau memberikan contoh eh, loncatan air. Nah, sekarang kita pelajari lagi dari loncatan air yang minggu lalu. Kalian udah belajar ya, apa itu Y1, di mana posisi Y1, di mana posisi Y2, ya kemudian apa itu aliran kritis ya, di mana titik kritisnya. Nah, jadi sekarang itu kan mungkin semuanya yang kalian lihat itu teoritis ya. Nah, jadi ada satu lagi parameter yang loncatan air, kemudian nanti bagaimana kita meredam lebih mengefisienkan terjadi loncatan air ya. Karena loncatan air itu sebenarnya diharapkan di desain itu diharapkan ya, misalnya kita membangun bendung gitu ya. Lalu kita berharap loncatan air itu terjadi kalau kita tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain ya. Kalau kita hanya mempertimbangkan dari aspek hidrolika, maka ya yang kita menginginkan loncatan hidrolik itu terjadi secepat mungkin gitu ya di dalam ruang gitu. Jadi sedekat mungkin supaya air itu ya setelah loncatan air dia kembali lagi dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal gitu, kedalaman normal ya. Nah, di sini ada yang kita disebut dengan panjang loncatan air. Nah, jadi panjang loncatan air itu adalah jarak antara permukaan depan loncatan air ya, sampai dengan suatu titik pada permukaan gulungan ombak yang segera menuju ke hilir. Nah, jadi kalau kita lihat di minggu lalu itu kita udah belajar Y1 dan Y2 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya panjang loncatan air itu bisa dianalogikan juga dengan jarak antara Y1 ke Y2 untuk beberapa rumus begitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian lihat nanti sulit menentukannya gitu ya, panjang loncatan air. Nanti itulah tugas kalian ya di hari ini. Nanti kalian bisa mengumpulkan atau mencari gitu ya, loncatan air itu bagaimana, lalu coba dilihat di mana Y1 dan Y2 ya, kemudian kalian lihat panjang loncatan airnya itu ya, yang mana yang disebut dengan panjang loncatan air ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa persamaan atau ada beberapa rumus. Yang pertama itu Bliss and Chu ya, yang mengatakan bahwa panjang loncatan air atau L jika dibagikan dengan Y2 itu adalah kedalaman setelah loncatan air, hasilnya berkisar antara 4 sampai 5 ya. Sementara untuk Smetana ya, ada persamaan yang dikeluarkan oleh seorang ahli bernama Smetana begitu ya. Panjangnya itu setara dengan 6 kali Y2 dikurang Y1, berarti kedalaman muka air hilir dikurang dengan kedalaman muka air di hulu ya. Jadi kurang lebih panjangnya sama dengan 6 kali Y2 dikurang Y1. Nah, di sini ada juga dikeluarkan oleh US ya. Jadi United States Bureau of Reclamation ya. Jadi di sini USBR ini adalah seperti kalau di kita itu kita nggak punya, cuma kalau di kita itu seperti Kementerian PU-nya lah begitu ya. Nah, mereka mengeluarkan sendiri ya bagaimana kita menentukan panjang loncatan air. Kenapa? Karena sulit ya. Jadi kalau kalian mau mengetahui panjang loncatan air ya sangat sulit ya untuk mengetahui panjangnya berapa gitu. Nah, kalau semakin semakin panjang loncatan air, nah, artinya kita tidak menginginkan hal itu begitu ya kalau dalam desain. Kenapa? Karena jar, uh, uh, jarak ya, jadi di jarak antara Y1 dan Y2 kecepatan dan terjadi turbulensi. Nah, turbulensi itu bisa mengakibatkan gerusan ya. Jadi nanti kalau gerusannya itu terjadi secara terus-menerus, maka struktur kita bisa kolaps. Nah, jadi itulah yang ingin saya berikan tugas ke kalian nanti, coba cari begitu ya, apa yang disebut dengan panjang loncatan air, kemudian di mana turbulensinya ya. Ini berdasarkan pemahaman kalian saja gitu ya.
Nanti saya upload di Google Classroom. Nah, kemudian kalian silakan unggah jawaban kalian di Google Classroom seperti itu. Nah, ini grafik panjang loncatan air yang dikeluarkan oleh US Bureau of Reclamation di sini. Nah, jadi kalau dilihat di sini, nah ada perbandingan antara L dibagi dengan Y2, ya, Y2. Kemudian di sini ada F1. Nah, jangan lupa F1 bilangan Froude 1 adalah V1 dibagi akar GY1. Begitu ya. Nah, ini apa? Ini adalah bilangan Froude yang terjadi sebelum loncatan hidraulik atau loncatan air itu terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kurang lebih kalau ada skemanya seperti ini, nah ini kan teoritis, begitu ya. Teoritis kan seakan-akan gampang gitu ya, air dari kencang tiba-tiba ini bergulung-bergulung seperti ini, kemudian kembali lagi ke Y2. Ya, kesannya gampang ya, gampang sekali untuk secara teoritis gampang ditentukan, tetapi pada kenyataannya kalau kalian lihat nanti itu sulit ya. Sulit kita menentukan di mana posisi Y1, Y1 lebih mudah, tapi Y2 ini sulit kita tentukan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya panjang L ini juga sulit ditentukan ya. Di mana dia? Karena L ini menyatakan keadaan itu berubah yang dari tidak lagi mengalami gulungan-gulungan atau vortex seperti ini ya, turbulensi seperti ini. Nah, jadi kalau dilihat dari grafiknya ini, ada beberapa kriteria yang dilakukan, yaitu kalau kita membutuhkan ya, kalau misalkan bilangan Froude kita itu terjadi antara 0 sampai kurang lebih 3 atau 4 begitu ya. Nah, ini kita menyebutnya dengan weak jump ya. Jadi sebenarnya loncatan hidrauliknya itu tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu kuat atau weak jump di sini. Kemudian kalau dari 4,5 sampai dengan 9, nah ini steady jump. Nah, sebenarnya best performance ini kenapa disebut best performance ya? Kan kita sudah tahu sebenarnya loncatan hidraulik itu adalah mekanisme air untuk meredam energinya sendiri. Jadi sebenarnya kita tidak ingin ya kalau misalnya air itu tidak mau meredam energinya sendiri, kalau yang terjadi selalu V1 ini cukup kencang, begitu ya. Jadi kalau sampai di lokasi di hilir, V1 itu masih kencang, ya mungkin tidak aman untuk bagian di hilirnya, begitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita bisa mendesain struktur kita itu kita bisa mendapatkan loncatan air itu dengan kondisi steady jump. Nah, sebenarnya ini kita sebut dengan kalau menurut USBR gitu ya, ini disebut dengan best performance ya. Jadi performan yang terbaik di sini. Nah, kemudian kalau bilangan Froude kita ternyata ya terjadi antara 9 sampai dengan kurang lebih 13. Nah, ternyata yang terjadi bilangan Froude di sini ya di 1.1 ini 9 sampai 13, katakan 10. Ya, secara konseptual ya udah termasuk strong jump ya. Nah, strong jump itu energinya cukup besar ya untuk diredam gitu ya. Strong jump. Nah, tapi di sini masih disebut dengan acceptable performance ya. Jadi performanya masih bisa dimaklumi lah begitu ya, diterima. Nah, kalau lebih dari 13, nah, artinya kalau lebih dari 13 semakin panjang loncatan hidrauliknya yang terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya 17, berarti L per Y2-nya itu bisa misalkan 6 begitu ya. Nah, jadi Y2-nya nanti kita hitung gitu misalkan. Nah, terjadi strong jump di sini. Nah, kita memerlukan kita untuk memperpendek ya panjang loncatan air tersebut, kita membutuhkan kolam olak namanya. Nanti kita pelajari di akhir itu ada kolam olak. Nah, ini cukup mahal ya, atau kita bisa merubah kondisi dasar saluran kita dengan kondisi yang cukup kasar ya. Nah, cukup kasar itu ya kita bisa taruh batu-batuan gitu ya, batu-batuan sehingga bisa meredam energi ya dari si V1 ini begitu. Nah, jadi kalau dilihat di sini
loncatan air, ada beberapa kemungkinan pola loncatan air yang terbentuk pada daerah hilir sumbernya, ya. Jadi contohnya antara lain, kalau misalkan loncatan air terjadi di lantai langsung di hilir Y1. Jadi ada loncatan air yang ini bendung ya. Jadi kalau kalian lihat nanti misalnya ini hanya sketsa tampak samping dari sebuah bendung ya. Sebenarnya kalau kalian lihat banyak ini ya kalau kalian lihat di daerah-daerah irigasi ya atau di bendung. Kalau di bendungan saya rasa terlalu tinggi ya, susah dilihat ya. Tapi kalau di bendung-bendung ya, di bendung contoh daerah-daerah irigasi dekat dengan persawahan ada struktur hidrauliknya. Nah, tipikal yang kita bisa lihat ya kalau dari samping itu seperti ini. Ini ada kita menyebutnya ini bendung ya, atau kalau biasa kita sebut juga dengan spillway di sini ya. Nah, kalau dilihat di sini, ketika air, tentunya kenapa sih kita butuh struktur ini gitu ya? Nah, ini mungkin memang kalian bisa saja belum untuk mahasiswa dengan semester seperti kalian gitu ya, mungkin belum kebayang gitu, ini untuk apa sih kita bikin seperti ini gitu ya, struktur seperti ini. Nah, tujuannya adalah logikanya, kalau tidak ada struktur ini ya, yang diarsir garis miring ini, tentunya elevasi muka air itu akan berada di sekitar kurang lebih di Y2 begitu ya. Di Y2, jadi itu kan kedalaman normalnya begitu. Nah, tujuan kita membuat bendung seperti ini adalah untuk menaikkan elevasi muka air ya, sehingga air ini bisa digunakan nanti untuk irigasi, untuk PLTA ya, atau untuk yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya gitu. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita menaikkan muka air di sini, tentunya air itu gimana pun ya, seperti yang saya bilang, air itu pingin kembali lagi ke kehidupan normal ya, begitu ya, ke kondisi normal ya. Nah, untuk supaya air tadi mampu kembali ke kondisi normalnya di Y2 ini, kurang lebih kedalaman normalnya di Y2, ya, tentunya dia butuh pergolakan di sini gitu ya. Nah, terjadi gejolak di sini gitu. Oh, saya mau dari tinggi banget, saya mau hidup normal. Tentunya ada kondisi drastis yang harus dilalui. Nah, itulah yang kita sebut dengan loncatan air. Ya. Nah, loncatan air tadi kalau bisa terjadi di daerah sini itu cukup baik begitu ya. Nah, jadi kalau bisa loncatan hidrolik itu terjadi sedekat mungkin dengan lokasi bendung kita ini, itu cukup baik ya. Kenapa? Karena ya artinya ya kita bisa mendapatkan kondisi normal ya secepat mungkin dari sisi jarak begitu ya. Kalau kita lihat sedekat mungkin dari bendung tersebut airnya sudah normal kembali. Nah, ini kita senang dengan hal yang seperti itu. Nah, untuk kasus seperti ini ya sama ya. Kalau ini contoh yang di sini adalah pintu air begitu ya. Kalian kebayang ya misalkan suatu bendung begitu ya. Atau sungai itu perlu kita tutup. Contoh ya, perlu kita tutup suatu waktu ya, supaya kita atur bukaan air ya, supaya jangan menggenangi daerah di hilirnya, seperti itu ya. Jadi ada sungai dari hulu, kita tutup pakai pintu dan kita atur bukaannya, supaya kita bisa mengatur berapa air yang kita kirimkan ke hilir. Contoh aja ya, misalnya dari daerah atas ya, mau mengalihkan Jakarta itu selalu menerima banjir kiriman ya. Menerima banjir kiriman dari hulunya, katakan seperti itu ya. Nah, jadi tentunya kalau kita mau menyelamatkan tanda kutip ya atau mengurangi banjir Jakarta ya, tentunya secara teoritis ya kita bisa buka tutup pintu gitu. Contoh ya, di daerah hulu ya kita atur. Yang tadinya airnya datang dari hulu itu 10, dengan ada pintu air kita bisa atur. Oh ya, kita keluarin 2 aja lah ke daerah hilir atau ke daerah Jakarta supaya Jakarta nggak banjir. Karena di Jakarta lagi hujan deras, contohnya, begitu ya. Nah, ketika kita membuka pintu itu, membuka pintu tadi, buka tutup tadi, nah kan pintu air tadi kan sudah sempat tertahan, begitu ya, sempat tertahan di pintu sehingga air itu naik, ya. Sehingga air itu naik, yang tadinya seharusnya kalau tidak ada pintu, air itu mengalir dengan kedalaman Y2, di mana kedalaman Y2 ini adalah setara dengan kedalaman normal ya, kurang lebih.
Nah, sekarang air itu harus naik karena kita tahan kan gitu, airnya naik, lalu kita buka gitu ya. Nah, kalau seperti kondisinya seperti itu, nah ketika kita buka ini, pintu air ini, tentunya seperti tadi, yang tadinya dia tinggi, dia mau balik lagi ke normal ya, dia perlu gejolak-gejolak di situ gitu ya, bergolak ya, pergolakannya ada di situ, gitu. Nah, jadi, eee, di sini, nah kalau ini, di sini itu ada kondisi turbulen. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, kalau kalian naik pesawat juga turbulensi katanya, terjadi turbulensi. Nah, sebenarnya yang kalian hadapi itu adalah kalian akan, goyang-goyang gitu ya. Kalau dalam, apa ya, kondisi disebutnya kalau bahasanya itu pergolakan gitu ya. Jadi vortex, turbulensi, nah itu kan berbahaya gitu. Kenapa? Karena kalau di kalian, ya kalian bisa terlempar ke sana, ke sini gitu ya, kalau nggak pakai sabuk atau seat belt. Sama seperti ini. Nah kalau, apa, loncatan air ini ya terjadi cukup jauh di sini begitu ya. Di sini akan terjadi gerusan, biasanya terjadi gerusan sepanjang ini, karena ini cukup kencang ya di sini. Karena kalau air cukup kencang tentunya dasar itu bisa kegerus ya. Nah, kalau dasarnya kegerus dan ini terlalu jauh, misalkan kita ekspektasinya loncatan air itu ada di sini, ya karena kita mau mengembalikan air itu ke kondisi normalnya secepat mungkin begitu ya. Tahu-tahu di sini airnya, loncatan hidroliknya. Artinya dasar dari sini sampai ke lokasi di sini ya, itu rawan terhadap gerusan dan itu bisa menyebabkan struktur pintu air kita tadi atau bendung kita tadi kolaps ya. Nah, kalau udah kolaps ya terjadilah, kalau dalam bahasa sipil itu dam break ya, aliran dam break gitu. Nanti silakan kalian, aliran keruntuhan bendungan, padahal sebenarnya, eee, break waves ya. Jadi seperti itu mengerikan ya. Itu mengerikan seperti tsunami yang datangnya tiba-tiba gitu. Itu cukup mengerikan. Nah, jadi itu yang kita hindari di sini. Nah, jadi kalau loncatan air yang terjadi di lantai langsung di hilir Y1 ya. Nah, ini untuk perlindungan terhadap penggerusan ini adalah kondisi yang paling ideal. Kenapa? Karena eh, gerusan itu bisa terjadi dengan seminimal mungkin ya. Karena kecepatannya langsung dikembalikan dari yang cukup kencang langsung dikembalikan ke yang cukup lambat begitu ya. Nah, kelemahannya adalah terdapat perbedaan harga asumsi dan sebenarnya, di mana loncatan bergeser ke hilir sehingga tetap diperlukan fasilitas pengontrol posisi. Nah, jadi kalau dilihat sini ya, bagaimanapun ya kita kalau ini kan sebenarnya loncatan air ini tergantung dari ketinggian muka air di sini gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ketinggian muka air di sini itu kan tidak selalu konstan seperti itu. Bisa jadi lebih tinggi lagi, bisa jadi lebih rendah ya. Nah, tentunya di sini kalau loncatan ini tadi bergeser ke sebelah hilir, nah tentunya eh, lokasi ini rawan juga ya terhadap gerusan gitu ya. Jadi tetap kita memerlukan di sini pengontrol ya. Atau kita sebut nanti di sini ada kolam olak ya seperti itu. Kita perlu fasilitas pengontrol supaya kita bisa benar-benar mengontrol ya loncatan air ini benar-benar terjadi di segmen ini gitu ya. Jangan sampai dia terjadi di segmen di sini gitu ya. Nah, jadi makanya kita memerlukan nanti kita belajar di kuliah ini ada di materi selanjutnya itu di slide selanjutnya ada fasilitas pengontrol posisi ya. Nanti kita eh, dijelaskan ya. Nah, kemudian kasus yang kedua seperti ini ya. Yang tadinya kita berharap loncatan hidrolik itu atau loncatan air terjadi di garis putus-putus ini, tahu-tahu terjadinya di sini begitu ya. Nah, kalau tadinya ya, tadi saya sempat lupa ya. Jadi di sini kalau kita lihat Y2 itu sama dengan Y2 aksen. Nah, Y2 aksen ini adalah kedalaman muka air di hilir ini sama dengan kedalaman normal, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kasus kedua itu adalah Y2 aksen itu lebih kecil daripada Y2. Nah, artinya loncatan air akan bergeser ke arah hilir. Nah,
Nah, bila mungkin, kondisi ini harus dihindari. Kenapa? Karena loncatan air mungkin terjadi di luar lokasi yang dilindungi. Nah, tadi kan kita sudah berbicara ya, oh ternyata kita hanya kita lokasi sini sudah kita lindungi ya. Lokasi di sini itu sudah kita lindungi ya dengan menggunakan batuan ya, dasarnya kita kasih semen ya. Nah, ternyata loncatan airnya bukan terjadi di sini, tapi malahan terjadi di daerah sini. Nah, tentunya dari sini ya, dari sini ke sini itu berbahaya ya. Di sini berbahaya kan. Kenapa? Karena potensi gerusan dapat terjadi di lokasi yang ini. Nah, jadi kalau mungkin ya kondisi loncatan air ini itu harus kita hindari. Nah, jadi perbaikannya salah satunya dapat dilakukan dengan menaikkan dasar saluran bawah ya. Misalnya dasar saluran bawah itu kita naikkan agar loncatan air pada daerah yang diberi loncatan air terjadi pada daerah yang diberi lapisan pelindung. Contohnya seperti ini ya. Kita bisa tentunya ada hitung-hitungannya. Nah, jadi saluran ini dasarnya ini bisa kita naikkan seperti ini gitu ya. Nah, kenapa? Supaya loncatan airnya ya tetap berada di daerah yang kita lindungi ini. Nah, jadi intinya seperti ini ya. Sulit untuk memprediksi loncatan air itu pastinya terjadi di mana, itu sangat sulit. Tetapi kalau kalian dengan kalian mempelajari mata kuliah hari ini ya, setidaknya ya kita bisa mengetahui ya lokasi-lokasi mana yang harus kita lindungi ya. Karena kita berharap loncatan air itu terjadi kurang lebih di lokasi yang kita lindungi ini. Pinginnya seperti itu gitu ya. Nah, memang sulit ya kalau kita mengetahui lokasi pastinya itu sulit, tetapi kita bisa menentukan, oh kurang lebih dia terjadi di mana nih, ya. Berarti dia harus terjadi dari segmen A ke segmen B ini. Kenapa? Karena di segmen A ini dan segmen B ini, itulah lokasi yang akan saya lindungi. Karena kita nggak mungkin melindungi lokasi segmen itu dari sini sampai seterusnya gitu, nggak mungkin, mahal banget kan gitu. Sangat-sangat mahal. Kalau kita mau melindungi hilir saluran kita ya, di hilir bendung dengan semen semua, wah itu cukup mahal ya. Mungkin harganya bisa miliaran, naik harganya bisa berkali-kali lipat begitu ya. Nah, jadi di sini kita harus paham bagaimana kita memprediksi AB ini, gitu ya. Nah, di sini ada juga ya grafik untuk menentukan panjang loncatan air. Ya kalau di sini kita menggunakan hubungan antara bilangan Freud ya, dengan H dibagi Y1. Nah, Y1 itu apa? Y1 itu yang ada di sini. Nah, H itu apa? H itu adalah tinggi ambangnya di sini, gitu ya. Di sini ini ambang ya. Ini ambang ini. Ini ambang. Nah, jadi di sini kita bisa memprediksi loncatan hidroliknya, begitu ya. Jadi di X-nya berapa gitu. Jadi X per Y2 sama dengan 5, contoh seperti itu ya. Kemudian X per Y2 sama dengan 10. Nah, X-nya apa? X ini panjang loncatan air ya, gitu ya. Nah, jadi X per Y2 sama dengan 10. Ini contohnya Y2 ada di sini, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat kalau ambangnya sharp crested weir. Jadi ini ambang tajam. Ini ambang tajam gitu ya. Nah, ada juga kasus dengan ambang lebar gitu ya. Jadi ambangnya nggak lurus seperti itu, tetapi ambangnya itu dibuat seperti tidur gitu ya. Tidur sejajar dengan lantainya. Nah, jadi kalau di sini ya kita bisa lihat kalau kita ingin menentukan kedalaman airnya begitu ya. Ini ada Y1, ini ada Y2, dan ini ada Y3, maka kita bisa menggunakan persamaan ini, dan ini adalah loncatan hidroliknya, panjang loncatan hidroliknya ini, X ya. Nah, kita bisa menentukan, berarti jarak X itu adalah jarak dari ini ya, jarak dari loncatan yang pertama sampai dengan ambangnya itu adalah X begitu. Nah, sementara kalau di sini berarti X itu adalah jarak dari sini ya,
loncatan pertama sampai dengan ke ambang, ya, itu X. Nah, seperti itu. Ini untuk biasa kita sebutnya dengan broad crested wave, ya. Nah, kemudian ada kasus yang ketiga, ya. Kasus yang ketiga adalah kalau loncatan air bergeser ke hulu. Nah, tadi kan loncatan air bergeser ke hilir, ya. Nah, sekarang bukan bergeser ke hilir, tetapi bergeser loncatan airnya ke hulu, ya, ke hulu maksudnya ke lokasi bendung kita atau ke lokasi pintu air kita, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kasusnya adalah Y2 aksen, ya, Y2 aksen itu lebih besar daripada Y2. Y2 itu kedalaman normalnya, begitu. Nah, di sini loncatan air yang bergeser ke hulu, nah ini kita biasa menyebutnya dengan loncatan yang tenggelam, gitu ya. Loncatan air yang tenggelam, gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi safety, gitu ya, sisi keamanan, nah kondisi ini merupakan kondisi yang paling aman, paling aman dari sisi gerusan. Tentunya ini paling aman. Kenapa? Karena posisi loncatan sangat mudah ditentukan. Jadi kalau udah seperti ini ya loncatannya kan berarti ya kurang lebih ini aja kan gitu ya, dari sini ke sini kan. Nah, berarti lokasi yang kita eh, lokasi yang kita lindungi ya berarti yang ini aja bisa gitu ya. Nah, jadi kalau tapi kelemahannya adalah kelemahan dari loncatan air ini ya tidak efisien, ya tidak efisien. Kenapa? Karena energi yang diredam itu relatif kecil. Ya, maksudnya adalah, nah sebenarnya kan kita eh, logikanya kan kita pengen loncatan air itu menjadi mekanisme peredam energi dari air itu sendiri gitu. Nah, idealnya kan kalau meredam namanya meredam energi ya. Energi itu kan tidak hanya kecepatan begitu ya. Energi itu adalah energi total ya, ini saya simbol ET, itu adalah perpaduan antara energi potensial dan energi kinetik kan begitu ya. Nah, sebenarnya kalau ya yang kita inginkan adalah loncatan air itu mampu mengembalikan air ke kondisi normal. Logisnya seperti itu. Gitu. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat ya kalau terjadi loncatan air yang mengarah ke hulu, artinya Y2 aksen lebih besar daripada Y2, sekali lagi kondisi ini sangat aman, ya. Tetapi loncatan air itu jika kita pandang sebagai mekanisme peredam energi, maka energi yang diredam ini tidak efisien, benar kan? Gitu. Kenapa tidak efisien ya? Karena ya kalau namanya meredam ya redamlah ke kondisi yang paling menjadi kondisi yang paling minimum. Ya saya pengen ya Anda balik lagi ke kondisi normal, contoh seperti itu. Nggak depresi ke bawah ya, seperti kasus yang tadi, kasus 2, atau berlebihan gitu ya, kondisi yang ketiga. Nah jadi sebenarnya kondisinya itu adalah itu yang kita harapkan seperti itu. Dia balik lagi ke kondisi Y2. Nah, jadi di sini kita menyebutnya case 3 ini atau kasus ketiga adalah tetap loncatan air itu kalau dipandang sebagai peredam energi, dia tidak efisien. Karena energi yang diredamnya itu relatif kecil. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya ini ada lagi grafik ya namanya gimana ya? Kalau namanya air ya, apalagi ilmu air itu cukup sulit ya. Kalau cuma ada rumus-rumusnya, rumus-rumus analitis itu cukup sulit ya. Biasanya kalau dalam air itu ya kita mensimulasikannya secara model fisik begitu ya. Ini adalah hasil-hasil model fisik. Model fisik itu berarti percobaan laboratorium ya. Percobaan laboratorium lalu kita lihat karakteristiknya misalkan ya air mau namanya air di lab saya misalnya dengan di lab Anda ya, kalau bilangan Froude di saya itu 1 ya di Anda juga kalau di Anda 1 pasti karakteristiknya sama gitu ya. Jadi kalau namanya bilangan Froude dimensionless seperti ini ya namanya kan bilangan V dibagi akar GD gitu ya atau akar GH ya tentunya kalau bilang V-nya ini Froude-nya 1 artinya apa? Artinya perbandingan kalau kita hitung kecepatan air di laboratorium saya
dan kecepatan air di laboratorium kamu, lalu dibagikan dengan akar G, dikalikan dengan kedalaman di laboratorium saya dan di kedalaman di laboratorium kamu, ya hasilnya tetap 1, gitu. Nah, itu adalah bilangan Froude sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa coba menggunakan ya dimensionless surface profiles ya. Jadi hydraulic jam itu ya dia bilang, oh kalau ini ada Y1, kita ini bisa kita tentukan Y1, ini bisa kita tentukan Y2, maka ya kurang lebih X per Hj. Hj itu adalah jarak dari muka air ini ke muka air Y1 gitu ya. Nah, ya kurang lebih hasilnya seperti ini grafiknya gitu ya. Jadi kalian bisa memprediksi, oh kalau kalian tahu Y1, kalian tahu Y2, ini kan bisa diamati sebenarnya. Y1 dan Y2 itu bisa diamatin ya. Lebih mudah diamatin lah daripada mengamati yang vortex-vortex di sini kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini bisa kalian amati, Y1 bisa kalian amati, Y2 bisa kalian amati. Nah, kemudian kalau Y1 dan Y2 tahu, Hj kan bisa dicari, begitu ya. Hj bisa dicari. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita menentukan X per Hj dan Y per Hj, gitu ya. Jadi, kalau misalkan bilangan Froude-nya itu katakan 8,63, berarti kita coba cek gitu ya. Oh, ternyata X per Hj-nya kalau X per Hj-nya 4, maka di sini kita bisa cari nilai Y per Hj-nya berapa, begitu aja. Lalu kita bisa memprediksi, oh ternyata loncatan air kurang lebih terjadi di posisi X dan Y ini, begitu ya. Nah, ini sekali lagi ini pure benar-benar hasil laboratorium ya, laboratorium. Nah, di sini lokasi loncatan air gitu ya. Nah, ini secara visual ya tentunya kita bisa menentukan lokasi loncatan air, walaupun pada kenyataannya tetap sulit ya menurut saya gitu. Secara teoritis ya bisa kita gambar-gambarin ya bisa aja gitu ya. Nah, tetapi secara aslinya itu sulit gitu ya. Bisa jadi ini tidak berlaku ya kondisinya. Nah, di sini kita coba pertama-tama kalau kita mau menentukan lokasi loncatan air, ya kita hitung dan gambar lengkung AB gitu ya. Lengkung AB ya berarti kalau lengkung AB di sini ya yang ininya begitu ya. M3 profile ya. Kemudian ini jangan lupa ya. Kemudian apa nih yang S1 profile yang seperti ini ya. Kita udah pelajari di pertemuan sebelumnya begitu ya. Nah, jadi mungkin di sini nanti bisa kalian baca ini ya. Nah, saya coba jelasin kasih contohnya seperti ini. Nah, ini kasus A, contoh ya. Nah, yang bisa kita amati sebenarnya ini adalah tinggi di sini kan bisa kalian amatin tuh di sini. Ini tinggi di sini bisa diamatin dan tinggi di sini bisa diamatin. Kemudian berapa tinggi bendung di sini? Nah, ini bisa kita amati juga dan ini berapa lebarnya bisa kita amati, begitu ya. Nah, jadi kalau untuk kasus seperti ini ya, kemudian yang pertama berarti adalah kita coba dulu berarti kan pasti profilnya itu ya adalah M3 begitu ya. Kenapa M3? Ini jangan lupa, ini kan udah pernah kita bahas ya. Jadi saya tidak lagi menjelaskan di sini kenapa ini M3 ya. Dia pasti kembali lagi ke kedalaman normalnya. Contohnya ini M3, jadi ini adalah lengkung A dan lengkung B. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya kita cari adalah cari kurang lebih aksennya begitu ya. Jadi kalau di sini adalah hitung dan gambar lengkung A aksen B. Nah, ini ya, hitung dan gambar lengkung A aksen B dengan lengkung gaya spesifik A aksen B merupakan pemetaan AB. Ya, jadi kalau kita lihat ya ini karena sulit gambarnya ya. Ini soal ya karena gambarnya pakai shape ya di PowerPoint ya, jadi sulit ya. Sebenarnya A aksen B ini haruslah pemetaan antara A dan B gitu ya. Jadi ini karena
gambarnya menggunakan shape sulit ya. Jadi konsepnya aja ya kalian harus pahami. Jadi A aksen dikali dengan B. A aksen B merupakan pemetaan dari A dan AB gitu ya. Nah, kemudian gambar lengkung M2 ya. Nah, lengkung M2 ini kan kita tahu dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau ada air yang melimpas di atas weir ya atau di atas bendung, nah jadi polanya itu kan seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kita lihat berarti perpotongan ya, perpotongan dari sini ini kan ada perpotongan pemetaannya ini kita sebut dengan F aksen. Nah, F aksen itu kemudian kita tarik ke bawah. Nah, F aksen ini ya pertama-tama kita dapat F aksen. Nah, kemudian kita harus cari gitu ya titik F-nya ini dan titik E-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini potongan A aksen B dengan CD adalah F aksen. Nah, ini agak sulit ya, saya harus balik-balik lagi. Nah, di sini A aksen B dengan CD, ini A aksen B dengan CD itu adalah F ya. F yang di sini. Nah, jadi sampai di titik F ini dulu saya harap kalian bisa mengerti begitu ya. Jadi ini yang pertama F aksen, kemudian kalau kita balik lagi ya. Nah, di sini kemudian anggap kedalaman air di F aksen adalah Y2 ya. Jadi anggap kedalaman air di F aksen adalah Y2. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, nah kedalaman air di F aksen ini adalah Y2. Jadi contohnya kalau Y2 berarti kan ya kurang lebih ada di sini begitu ya. Ini ya cukup sulit, harus balik-balik begini. Nah, kemudian yang kalian hitung adalah hitung Y1 dari persamaan loncatan air dan hitung panjang loncatan air ya. Kemudian cek apakah kedalaman air di F sama dengan Y2 dari 5, bila tidak maka Y2 baru harus sama dengan Y pada F ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi anggap pertama-tama ya kedalamannya di sini dulu begitu ya. Ini kan F aksen. Nah, F aksen itu kan kalau kita lihat kedalamannya itu berarti kedalaman airnya itu yang di sini gitu ya. F aksen yang di sini kita asumsikan dulu begitu yang di sini. Nah, kemudian dari sini kalau kita lihat ya kita bisa mendapatkan ya kurang lebih berarti kita hitung dulu panjangnya kan gitu ya. Kita hitung panjangnya tadi kan ada rumus Y1, Y2. Nah, kalian mau menggunakan yang mana? Rumusnya kan ada L setara dengan 6 Y2 dikurang Y1 ya bisa-bisa aja gitu ya. Silakan kalian coba cek. Berarti kan Y2-nya kan yang ini gitu ya. Kalian ambil kalau Y2-nya dikurangi dengan Y1, apakah benar dia L-nya itu 6 dikali Y2 dikurangi Y1. Nah, kalau memang benar berarti ini adalah Y2. Jadi ini yang pertama kali diasumsikan tadi ya, Y2-nya. Nah, jadi seolah-olah ini menjadi Y2. Kemudian dicek ya. Ketika kita tahu Y2, maka kita bisa menghitung L-nya. Harusnya kan L-nya itu berarti yang dari sini ke sini gitu ya. Nah, begitu. Nah, jadi apakah benar? Kalau benar ya oke, begitu ya. Nah, kalau nggak benar harus diulang lagi, harus dicari lagi Y2-nya. Apakah dia di sini Y2-nya atau di sini gitu, tergantung ya. Nah, di sini sengaja ya, ini kalian harus latihan ya, sambil latihan. Ya. Kemudian nih contoh ya, contoh yang kedua itu adalah seperti ini. Nah, kalau dilihat seperti ini ya, ini ada Y1-nya ya. Nah, kemudian kita asumsikan gitu ya. Berarti A aksen P ya, kita asumsikan. Nah, ini kurva S1-nya ya, profil S1 ya. Jangan lupa profil S1 kalau ada muka air seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, kalau memang seperti ini kita lihat. Nah, jadi loncatan air itu berada di H dengan J ya. Jadi saya ulang ya. Jadi pertama-tama ini kita tahu normal depth line ya. Normal depth line, garis kedalaman normalnya.
kemudian ini critical depth line, ya, ini kenapa? Ini karena curam, ya, karena curam, berarti kan kalau curam, kedalaman normalnya berada di bawah kedalaman kritisnya. Nah, ini Y1 kita tahu, kemudian Y1 aksen ini, ya, kita lihat Y1 aksen ini hasil dari perhitungan kita gitu ya. Coba-coba ya. Jadi kan tadi ada rumus yang tadi ya, ada Y1 aksen tadi. Nah, kita coba seperti ini. Di Y1 aksen ini ya. Apakah memang benar di Y1 aksen ini ya. Nah, kalau memang asumsinya benar, berarti kalau ini kurang lebih ya, berarti dia berada loncatan air itu yang terjadi adalah A, H, J, O, D. Gitu ya. Jadi ini adalah Y1 ya. Y1 ini berarti yang menandakan ya terjadinya HI ini adalah Y1-nya begitu ya. Ini ya. Y1-nya ini. Begitu ya. Nah, kemudian kalau ada dari curam ke landai seperti ini ya, sekali lagi ya, ini kan kalau dari curam ke landai pasti profilnya itu adalah profil M3 ya, profil M3, kemudian kita petakan seperti itu ya, kita pemetaannya seperti itu ya. Dapatlah nanti di sini balik lagi ke garisnya, nah ini disebut dengan Y1 aksen. Nah, kemudian perpotongan dengan garis kedalaman normalnya ini ya, perpotongannya ini ya, kita tarik ke bawah sampai kena dengan garis M3-nya. Kemudian di sini kita lihat ya, ini ada E dan F. Nah, berarti di E dan F ini kan ini ya, sampai di sini tadi ya. Nah, sampai di sini kita kan dapat ya perpotongan dengan kedalaman normalnya ini ya, dari grafik M3 ini. Nah, kita cari ya, kita cari dia yang setara, berarti kurang lebih di E dan di F. Nah, berarti jaraknya karena ini dianggapnya tegak lurus ya, padahal nggak mungkin seperti ini ya, gitu ya. Itu berarti loncatan airnya adalah G dan F di sini. Ya. Nah, ini juga ya, sama ya. Kalau seperti ini, intinya kita buat dulu dari curam, berarti ini ada profil S1-nya. Kemudian ini ada A aksen adalah Y1 aksennya kita cari begitu ya. Y1 aksen kita cari, kemudian di sini dapatlah titik potongnya begitu ya, titik potongnya ini. Nah, ini kedalamannya ya. Kemudian berarti kan jarak kemungkinannya itu ada di I dan IJ ya di sini. Kemudian di sini kita bisa memperkirakan loncatan hidroliknya berarti dari H ke J ini nanti begitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini H ke J. Ya, jadi ini kan berarti kan tadi kita tarik garis lurus ke sana sampai kena ya. Jadi saya ulang ya. Jadi tadi kan sampai di sini ya profil M1, kemudian ini kita tarik berarti ini kena ke sini begitu ya. Nah, kemudian kita cari ya kurang lebih berarti garis yang dari sini kita tarik ke sana sampai kena ke memotong garis A aksennya ya. Nah, ini H dan ini J dan profil muka alirannya adalah A, H, J, dan ini mungkin ya kita bisa kasih simbol apa di sini gitu ya. Sampai di sini. Nah, begitu ya kurang lebih ya. Ini memang sulit ya kalau hanya dijelaskan seperti ini cukup sulit ya. Ini harus sambil latihan soal juga ya. Nanti sambil diberikan contohnya juga. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh soal. Nah, ini silakan nanti kalian pelajari ya. Ini hanya saya penyelesaiannya juga saya tampilkan di sini. Nah, ini ya. Kemudian nanti silakan kalian pelajari ya.
Ini soal latihan yang kedua. Ini soal latihan yang ketiga ya. Nah, untuk seperti saya jelaskan ya, untuk latihan soal, ya silakan kalian, pelajari ya. Karena di sini, cukup sulit ya, kalau di online seperti ini ya, kalau mau ngerjakan barengan itu sulit. Nah, jadi di sini, saya menjelaskan, konsep teorinya aja dulu ya. Nah, kemudian di sini ada kolam olak ya. Nah, apa itu kolam olak ya? Jadi kolam olak itu sebenarnya adalah, eee, kolam yang kita desain untuk mendukung, eee, terjadinya loncat air yang efisien. Ya, tadi kan kita udah tahu ya, loncatan air yang efisien itu ya case 1, begitu ya. Case 1 itu yang paling efisien, karena kalau di case 2 itu loncatan airnya terjadi di hilir, kalau di hulu loncatannya kalau di sebelah hulu terjadi loncatan air, tetapi energi yang teredam tidak maksimal, begitu ya. Nah, jadi ada beberapa, bangunan pengontrol tadi yang saya jelaskan bangunan pengontrol. Nah, bangunan pengontrol ini berfungsi untuk, mendukung terjadinya loncatan air yang efisien, ya. Nah, jadi di sini ada pertama kolam olak tipe Flukter. Nah, bentuk hidrolis kolam tipe Flukter ini merupakan pertemuan suatu penampang miring, melengkung, dan lurus. Ya, kemudian menurut Flukter, bentuk hidrolis ruang olak dipengaruhi oleh tinggi muka air udik di atas mercu, ya, dan perbedaan muka air udik di udik dan di hilir, gitu, di hulu dan di hilir. Nah, sebenarnya nanti ada contohnya ya. Nah, kolam tipe ini biasanya digunakan pada tanah dasar aluvial dengan sungai yang tidak membawa batu-batu besar. Nah, jadi kelemahan tipe ini adalah penurunan lantai yang besar, sehingga penggalian tanah itu harus dalam. Jadi kalau tipe Flukter itu seperti ini. Nah, kenapa kalau bentuknya seperti ini ya? Jadi kalau ini bendung, kemudian Flukter itu dibuat seperti ini. Kenapa? Tujuannya adalah loncatan air itu benar-benar terjadi di lokasi di sini gitu ya, di L ini gitu ya. Sementara ini adalah kedalaman normal ya, begitu ya, Y2. Nah, kalau di sini kan kalau kita lihat, kalau kita menggunakan tipe ini, artinya kita harus menggali ke dalam menggali di hilirnya itu cukup besar ya. Di hilirnya ini galiannya cukup besar ya, dari atas ini ke bawah itu cukup besar. Nah, artinya kalau sungai-sungai yang membawa batu yang cukup banyak, nah itu cukup sulit. Kenapa? Karena ketika batunya tertumpuk di sini, ya udah nggak mungkin lagi batu tadi bisa keangkat ke atas, begitu ya, nggak mungkin ya. Jadi di sini ya Flukter ini biasanya digunakan untuk sungai-sungai yang biasanya tidak membawa batu-batu yang besar, gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh perhitungannya, ya. Jadi biasanya kalau untuk kolam olak ini ya kalian sudah diberikan begitu ya, contoh-contohnya, step-stepnya sudah diberikan, tinggal mengikuti saja sebenarnya. Nah, ini kemudian penelitian dari Shockleach ini ya, dia telah membuat penyelidikan di mana jenis kolam olak yang ukuran-ukurannya itu tidak lagi tergantung pada tinggi muka air di hulu dan di hilir, melainkan hanya pada debit per meter lebar saja. Nah, kalau di sini kan dia sangat dipengaruhi oleh tinggi muka air di hulu ya dan di hilir. Nah, ini kan cukup sulit sebenarnya. Kenapa? Karena muka air di hulu itu kan selalu berubah-berubah, tergantung besarnya debit air. Benar kan? Nah, jadi kalau berarti ya bisa jadi kolam olahnya ini tidak efisien. Ya, kalau hanya yang di hulu ini ya berubah-berubah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini tidak terlalu efisien kalau hanya ini ya berubahnya sangat drastis. Bisa suatu waktu bisa terlalu besar, suatu waktu bisa terlalu kecil. Ini menjadi tidak efektif ya. Nah, jadi salah satu yang digunakan ya itu adalah tipe Shockleach ya.
sebenarnya hampir sama dengan tipe Flucter, tapi tipe ini dipakai bila tipe Flucter untuk harga R dan D terlalu besar atau galian terlalu dalam. Nah, jadi ruang olahnya sebenarnya cukup sederhana, ya. Jadi seperti ini saja. Kemudian ini dibuat seperti ada gundukan gitu ya dengan S. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini untuk ruang olahan sederhana yang seperti ini ya. Kemudian ruang olahan yang dikembangkan itu ya. Nah, panjang ruang olahan itu bisa L 0,5 sampai 1 ya. Nah, ini silakan diikuti di sini. Mungkin kalian ini belum ini hanya pengenalan aja ke kalian karena nanti ini baru dipelajari di praktikum hidrolika dan di desain bangunan air ya. Nanti di semester 6 atau semester 7, saya lupa ya. Nah, ini kemudian ada lagi tipe SAF ya. Dikembangkan di Laboratorium Hidrolika Santo Anthony Falls ya di Minnesota, USA untuk bangunan pembuangan kecil. Nah, ini sebenarnya desain ini bisa kalian ikuti ya karena ini hanya merupakan fungsi dari bilangan Froude ya. Fungsi dari bilangan Froude-nya. Jadi kalian bisa mengikuti bentuknya ini ya kalau bilangan Froude-nya contohnya diketahui seperti itu ya. Nah, ini ada juga kolom olah tipe USBR ya. Nah, jadi kolom olah USBR ini terdiri atas blok miring, ya, blok miring untuk menaikkan pancaran dari lantai ruang olahan dan menstabilkan loncatan air. Kemudian blok tengah membantu memecah pancaran yang menabraknya dan ada ambang hilir yang mengurangi panjang lantai. Ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya. Nah, ruang olah itu didesain sedemikian rupa, ya. Jadi ada seperti baffle sini ya, cute blocks. Ini berfungsi untuk meredam energi. Jadi supaya apa tujuannya? Supaya loncatan hidrolik itu benar-benar terjadi di lokasi L ini, begitu ya. Jangan di sini, ya, jangan di sini, gitu. Karena kalau misalkan terjadinya di sini, ya, nah kan artinya tadi ya, loncatan air itu berarti di sini kan cukup kencang, ya, nggak efisien. Kalau di sini terjadi loncatan air, energi yang diredamnya itu tidak efisien. Jadi sebenarnya tujuan kita untuk meneliti ini ya, membuat cute blocks ini adalah untuk memastikan ya, loncatan air itu terjadi di space L ini, gitu ya. Nah ini juga ya salah satu contohnya. Tinggal ini mungkin sekali lagi kalian belum belajar ini di sini, belajarnya itu nanti di bangunan air di semester 6, 5 atau 6 ya, atau 7 ya. Nah, jadi di sini hanya supaya kalian mengerti dulu konsepnya ya. Apa itu bangunan air, apa itu loncatan air, dan kenapa harus apa fungsi loncatan air, dan bagaimana sebenarnya yang kita inginkan dari loncatan air itu. Ya. Loncatan air itu terjadi benar-benar setelah di lokasi yang kita lindungi. Pada konsepnya seperti itu. Nah, kalau kalian mau melindungi panjang ya, bermeter-meter dari lokasi yang sudah ditentukan misalnya di sini ya terserah ya berarti itu kalian gitu ya. Ya bisa aja kalian berargumen seperti itu. Saya banyak uang, saya mau melindungi lokasi saya lindungi sepanjang mungkin ya silakan aja. Gitu. Tetapi kan kita berbicara dari sisi efisiensi. Ya. Jadi sebaiknya ya memang L ini tidak terlalu panjang ya. L ini tidak terlalu panjang untuk menghemat ya. Karena biasanya L ini ya ini cukup mahal ya. Membuat seperti ini itu cukup mahal ya. Sementara ini kan dasar sungai aslinya gitu ya di sini. Nah, kita berharap yang sepanjang L ini tidak terlalu panjang untuk bisa mengefisiensikan biaya seperti itu. Oke ya, jadi bahan kuliah untuk hari ini sudah selesai ya. Terima kasih ya. Ini saya matikan recordingnya.